سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisa asyara, betul ya? Wasadisa asyara tawikan kaping 16. Iku ayu amila yen to nyerawungi bergaul sapa alim. Annasa ing menungso bimakarim akhlaki kelawan piro-piro akhlak yang mulia. Jadi etikanya bagi seorang seorang alim, orang yang berilmu itu dianjurkan bahkan sangat disarankan untuk sawung bergaul dengan masyarakat luas dengan akhlak yang mulia. Jangan egois, jangan terlalu menutup diri, karena kalau menutup diri manfaatnya kurang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Nah, pergaulannya srawunge itu dengan makarimul akhlak, dengan mengutamakan akhlak yang mulia. Min tulakotil wajhi, nyatane saking ajere praupan, dengan muka yang berseri-seri. Jangan terlalu senang merengut ya. Tulakotil wajhi, muka yang berseri-seri. Wa ifsya'is salami lan nebarake salam. Menyebarkan salam, ketemu siapapun salam. Kalau yang kemarin dirinci lagi, baik yang sudah kita kenal maupun orang yang belum kita kenal, itu kita ucapkan salam. Assalamualaikum, kan ringan, tidak terlalu sulit sebenarnya kalau mengucapkan salam. Wa it'am itu amilan aweh panganan, memberi makan kepada siapapun yang membutuhkan. Ini penting, apalagi dalam hidup bertetangga. Kepedulian pada tetangga yang kekurangan itu menjadi penting. It'am ini jangan hanya dimaknai secara sempit, hanya memberi makan saja, tetapi memberikan pertolongan secara luas. Karena tetangga itu lebih penting ya, artinya lebih orang yang pertama kali kita minta pertolongan dalam bermasyarakat tetangga, orang terdekat kita. Apalagi kalau saudaranya jauh, tetangga itu menjadi orang yang pertama tempat kita meminta pertolongan ketika ada apa-apa. Maka kepedulian pada tetangga, contohnya it'am itu menjadi sangat penting. Waqad mil ghaidilan, menyembunyikan amarah, menahan amarah. Jangan mudah marah. Tidak baik untuk hidup tetangga, bermasyarakat. Waqafil adzalan, nyegah gawe loro, mencegah untuk menyakiti alina saking menungso, mencegah untuk berbuat sakit, menyakiti masyarakat luas. Wahtimali lan nanggung adzab minum saking anas. Ya, di samping
dianjurkan untuk menahan diri untuk tidak berbuat yang menyakiti masyarakat, juga hendaknya kita mau menanggung kalau ada orang lain yang mendapat masalah, tangganya kesusahan, kita ikut menanggungnya dengan menunjukkan rasa empatinya, rasa simpatinya. Itu bagian dari istimal anil adha. Wal isari, ini kalau dimanai secara kandung itu kan mentingake wong liya, tapi kita yang sinonim itu wal isari lan empati, punya kepedulian, punya rasa peduli pada orang lain. Watarakil istisari lan nanggung lan ninggal egois. Ini berlawanan. Kita dianjurkan untuk empati kepada masyarakat, kepada tetangga, dan jangan sampai bersikap egois. Contohnya macam-macam. Kalau ada tetangga yang membutuhkan bantuan pekerjaan, ya dibantu, meskipun kita pada saat yang bersamaan punya kesibukan lain, tapi usahakan untuk tetap membantu. Di kampung-kampung itu bagus, ibu-ibu itu biasanya paling bagus untuk isar dan istighfar. Ibu itu kalau ada tetangganya punya kesibukan, rewang, itu biasanya paling rajin ibu-ibu. Ya meskipun ketika rewang sambil merupi tidak apa-apa. Kedua, isarnya, empatinya terpenuhi. Jangan egois. Maaf saya tidak bisa karena ada acara lain. Nah, kalau memang masih bisa ditinggalkan acara lain itu, sebaiknya kita tarkul istighfar. Jangan sampai egois. Wal insofi, ini saya maknai pemaaf itu aja. Watarkil istinsofi lan ninggal penuntut atau pendendam. Ini kan susah ya. Kita pemaaf pada orang lain dan tidak menjadi orang yang penuntut, pendendam. Ini susah sekali. Biasanya apalagi kalau ada orang itu tetangga punya teman yang sering kali membuat kecewa, membuat menyakiti. Itu kadang-kadang kita susah untuk memaafkan, dendam. Nah, hindari seperti itu. Wasyukru tafadhuli, lan nyukuri keluwihan. Sudah jelas ya. Wa ijati rohati lan mujudake kenyamanan. Dalam masyarakat membuat kenyamanan, jangan justru menimbulkan keresahan. Ukurannya itu begini, kita itu dianggap baik kalau tetangga kita itu merasa nyaman dengan keberadaan kita. Tapi kalau kita dalam masyarakat, kok tetangga kita merasa terganggu dengan kehadiran kita, nah itu berarti kita belum bisa menunjukkan makarimul akhlak dalam konteks hidup bertetangga. Nah, ijadur rohah itu penting, menimbulkan atau mewujudkan kenyamanan dalam lingkungan masyarakat. Jadi ada semacam candaan tapi benar. Kalau jenengan di grup WhatsApp atau grup apalah itu ya, atau grup medsos, itu setiap kali kalau jenengan itu komentar, kok yang tiba-tiba diam semuanya, itu hati-hati. Berarti jenengan belum bisa ijadur rohah, belum bisa mewujudkan atau merealisasikan kenyamanan bagi masyarakat, bagi anggota grupnya itu. Nah, bersyukurlah kalau jenengan di grup begitu komentar, begitu mengunggah statement itu langsung dicampur dengan ramai dan sukacita. Itu ukurannya. Kan ada ya di grup-grup WhatsApp itu kan ada. Kita tinggal lihat. Ada teman yang begitu, atau jangan orang lah, diri kita sendirilah. Kalau kita komentar kok yang lain tiba-tiba diam, itu berarti kita belum bisa ijadur rohah. Tapi kalau yang kita unggah itu kok disambut dengan meriah dengan teman-teman yang lainnya, berarti bisa menjadi salah satu indikasi kita bisa ijadur rohah. Wasa'yilan aku berusaha fi qadil hajati yang dalam nekani hajat, nekani kebutuhan. Maksudnya berusaha
untuk memenuhi hajat masyarakat, tetangga kita. Dimintai bantuan, ya diberi semampunya. Jangan terlalu pelit. Kalau orang Minang atau orang Padang, saya lupa, itu punya pepatah, pagar mangkok itu lebih kuat daripada pagar bambu. Ini pepatah lama. Tahu pagar mangkok ya? Pagar mangkok itu bukan berarti jangan membuat pagar di rumahnya terbuat dari mangkok tumpuk, itu bukan. Tapi kepedulian kita untuk sering memberikan makanan kepada orang lain yang perlu dimasukkan dalam mangkok, itu dianggap sebagai pagar yang jauh lebih kuat ketimbang kita membuat, kalau sekarang ya beteng, membuat pagar besi atau pagar bumi. Itu lebih kuat pagar mangkok. Pagar mangkok lebih kuat daripada pagar bambu. Nah, kekayaan tradisi seperti ini sebenarnya sudah mengandung ajaran-ajaran yang mulia, ajaran-ajaran yang bagus dalam hidup bermasyarakat. Nah, ini terapkan dalam masyarakat. Kalau jenengan di masyarakat kok, mohon maaf, pelit banget ya. Orang itu kan tidak melihat berapa yang kita berikan, tidak melihat apa yang kita berikan, tapi bahwa kita punya kepedulian, kita punya kebiasaan murah tangan, itu akan dinilai membuat orang itu merasa menerima kita. Dan begitu kita membutuhkan pertolongan, orang lain akan tidak segan untuk membantu kita. Sekali lagi, memang tetangga itu yang paling utama dalam masyarakat. Wabadlil jahilan, nyerahake harga diri fi syafaatin, dalam awal pitulungan. Maksudnya itu jangan terlalu jangan terlalu, bukan egois, tapi terlalu gengsi ya. Jangan terlalu gengsi untuk memberi pertolongan orang lain. Abaikan sementara status sosial, status ekonomi ketika memang kita dituntut untuk menolong orang lain. Jangan merasa gengsi. Nah, badrul jah itu di situ. Jadi kita jangan terlalu jangan sungkan-sungkan untuk mengorbankan harga diri, mengorbankan status sosial dalam memberikan pertolongan pada orang lain. Kalau menolong ya tolong aja, jangan lihat-lihat orangnya. Oh, itu orang yang tidak pernah ke masjid, nggak usah tak tolong, nggak usah begitu. Kalau memang tetangga kita punya hajat, punya kondisi yang ingin ditolong, tolong aja. Wa talatufilan, bersikap halus, lembut, bil fuqara'i, kelawan wong fakir. Nah, orang fakir jangan dibentak-bentak, jangan dikasari. Kebalik di masyarakat, tetangganya itu orang yang kaya, kita biasanya bermanis muka, bicaranya lembut. Tapi kalau orangnya itu orang yang tidak punya, orang yang fakir, orang miskin, kadang-kadang kita menyepelekan, bahkan berkata kasar. Jangan. Tuntunannya at-talatuf bil fuqara, bersikap lembut justru kepada orang-orang fakir. Sesuai namanya, fakir itu orang yang butuh baik dalam hal ekonomi, tapi juga butuh juga untuk diberikan dukungan secara emosi, secara psikologis. Salah satunya dengan cara talatuf, bersikap lembut pada mereka. Wat tahabbub lan mencintai atau gawe seneng ilal jironi maring tangga, wal aqriba lan kerabat dengan tangga, menunjukkan rasa tahabbubnya, mencintainya. Jangan menyebarkan permusuhan dalam tangga. Caranya macam-macam. Sekedar mau menyapa itu menunjukkan tahabbub. Tapi kalau tetangga lewat depan rumah, lewat dengan jenengan kok tidak mau menyapa, malah membuang muka, itu tidak tahabbub. Pokoknya kalau jenengan lihat di masyarakat itu, semua contoh sikap bermasyarakat itu akan kelihatan semuanya.
oh si keluarga ini begini, si orang ini begini, ini bagus, ini tidak. Ini contoh itu ada semuanya, lengkap semuanya. Nah, tinggal di sini mana yang layak untuk kita contoh, termasuk yang diuraikan dalam kitab ini, itu yang kita ikuti sebagai standar. Warifki lan lembut atau welas bitolabati lawan panumpreh atau dengan orang yang menuntut atau mencari bantuan ya, atau membutuhkan pertolongan. Wa i'anatihim lan nulungi at-tulabah wa barihim lan gawe bagus ing tulabah. Wa idza alam kan ningali sapa alim man ing wong layatimu kang ora sempurna apa salate wong wa taharatuhu lan sesucine wong au syai'an utawa suwiji-wiji minal wajib berarti nyatane saking pira-pira ibadah wajib arsyadahu mengko nuduhake sapa alim iman ditalatufin kelawan lembut warifkin lan tegese alus kama kaya perkara fala kang wis agawe sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad mal arabi sertane wong Arabi orang-orang kampung alladzi balakang kang kencing kang nguyuh sapa al Arabi fil masjid dalam masjid wa Muawiyah lan sertane Muawiyah Ibnul Hakam kang dadi anak lanang Hakam hina takallama semasane guneman sapa Muawiyah bin Hakam fi sholati ing dalam salat. Nah, ini penting juga. Kalau kita menjumpai ada orang yang ibadahnya tidak sempurna, sholatnya masih belum sempurna, bersucinya belum sempurna, atau mungkin juga ini tidak hanya belum sempurna ya, tapi kadang-kadang kan ada praktek yang kita merasa berbeda. Ada yang ketika sholat itu kakinya dibuka lebar, tangannya sampai memenuhi ruang sebelah kanan kirinya. Ya ingatkan kalau memang itu kita tahu jelas bahwa itu tidak sesuai dengan tuntunan. Dan tuntunan yang kita pelajari dari kitab-kitab kuning, dari syariah, dari hadis, itu kita ingatkan. Tapi kita latuf dengan cara yang baik. Talatuf itu cara lembut yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Jangan sampai menyinggung orang lain. Dicontohkan di sini bagaimana Nabi ketika menghadapi Arabi, orang pedalaman di Arab sana yang kencing di masjid. Kan sangat populer ini ceritanya. Ketika ada sahabat pada kumpul-kumpul di masjid, tiba-tiba ada Arabi yang masuk dan langsung kencing di pojokan masjid. Nah, sahabat yang kan pada marah, termasuk sahabat Umar. Tapi kemudian Nabi dilarang dimarahi, tapi cukup disiram air kencingnya. Tentu kondisinya berbeda dengan sekarang. Waktu itu kan masjid itu hanya diberi tembok keliling atau bahkan cuma petas-petas dari kayu yang lantainya itu pasir, sehingga ketika dibersihkan langsung meresap disiram. Kalau sekarang ya itu ambil sebagai contoh. Tapi bahwa bentuk penyimpangan atau bentuk ketidaksempurnaan pada orang lain itu macam-macam dan cara mengatasinya dengan cara yang baik. Contoh lain di sini ketika Umar bin Hakam, ini awal-awal Islam, awal-awal dulu masa risalah, masa nubuah, orang belum tahu bahwa kalau pada saat sholat itu dilarang untuk berbicara, ngomong itu membatalkan sholat itu orang belum tahu. Nah, ketika Muawiyah bin Hakam ini berbicara, sebentar dibiarkan dulu sampai kemudian turun ayat yang menunjukkan bahwa ketika sholat jangan berbicara, jangan bercakap-cakap. Jadi intinya kalau mau mengingatkan orang lain ya dengan cara yang baik. Sekarang ini kan enggak, dikit-dikit mengatakan bid'ah, dikit-dikit menyesatkan, itu sesat. Nah itu kan tidak kita contoh. Wasabi'a asyara utawi kang kaping 17. Iku ayat hiro yang tembersake sapa alim batinau ing batini alim. Summa dhahirahu maka nuli dhahire alim. Minal akhlaki saking pira-pira akhlak, sang akhlak
minal akhlaq sang akhlak arodiati kang ino. Yang ke-17, setelah menghiasi dirinya dengan makarimul akhlak, nomor 17, orang alim itu membersihkan batin dan zahirnya dari akhlak-akhlak yang hina. Di sini batin didahulukan, baru kemudian zahirnya. Ya, batinnya itu didahulukan untuk dibersihkan dari akhlak yang rodiah, akhlak-akhlak yang rendah, yang remeh, baru kemudian zahirnya. Barangkali di sini asumsi dari si mu'alif, kalau batinnya bersih, insya Allah perilaku zahirnya juga bersih. Gitu. Karena kalau tidak, kalau yang kita jadi perhatian itu adalah zahirnya dulu, bisa jadi zahirnya bersih tapi hatinya kotor. Nah ini dibalik oleh si mu'alif, batinnya dulu, baru kemudian zahirnya. Wa ya'mirhu lan melengkapi atau meramaikan asal itu atau menghidupkan yang batin ya bil akhlaki kelawan bil akhlak al mardiyati kang den ridani. Faminal akhlaki maka setengah saking akhlak ar-radhilati kang ino iku al-ghillu berlebih-lebihan wal hasadun hasad wal baghyulan lancut wal ghadabulan muring-muring li ghairillahi ta'ala marang selain Allah ta'ala wal ghisyulan menipu wal kibrulan sombong waryalan riya wal ujbulan ujub wasum'atulan sum'ah itu dengan ujub agak mirip, tapi kalau dengan buka ikhya nanti kalau ujub itu kan ini sangat berkaitan. Al kibru takabur itu sombong, ini yang paling derajat yang paling kelihatan, sombong dalam hatinya maupun dalam perbuatannya perkataannya. Riya itu agak sedikit tipis, dia mungkin tidak sombong tapi ingin dipuji orang lain. Ujub itu merasa bangga dengan diri sendiri meskipun tidak diungkapkan secara lisan. Sum'ah itu berusaha supaya orang lain itu mendengar kebaikannya. Sum'ah namanya. Ya dengan cara apapun, diviralkan di medsos, kemudian disampaikan kepada orang lain. Tapi kalau tujuannya sum'ah itu tidak boleh. Itu termasuk akhlak yang fadilah. Lain halnya kalau niatnya untuk memberi contoh pada orang lain. Nah, sikap-sikap seperti ini, akhlak-akhlak seperti ini dilarang atau dihindari bagi seorang yang alim. Kemudian wal bukhlilan wal bukhlulan pelit dan medit wal bitrulan sombong sama. Ini secara bahasa sinonim ya dengan takabur, tapi kalau ingat dalam bahasa itu, kalau dalam teori bahasa tidak ada istilah yang 100% atau sinonim secara hakiki. Jadi setiap sinonim itu sebenarnya mempunyai sisi perbedaan. Meskipun secara leksikal, secara bahasa itu artinya sama, tapi dalam konteksnya pemakaiannya berbeda-beda. Watom ulan toma wal khailaulan gawe celok watanafusulan ya maaf wal khailulan gawe iki apa namanya ya sombong sebenarnya tapi memakai perhiasan yang berlebihan sombong aja watanafusun api-apian atau terlalu bermewah-mewahan fitunya yang dalam dunia wal mubahatu sama sombong ya menyombongkan atau unggul-unggulan wal mudahanatulan berhias mudahana watazinulan sama berhias linasi kedue atau krono menungso terlalu berlebihan dalam ini kan contohnya berhias itu penting, tetapi kalau atazin linnas
berhias tapi tujuannya supaya dipuji orang lain, supaya ya lagi-lagi sekarang itu kan eranya era yang bagaimana penampilan fisik itu menjadi penting. Bahkan tidak cukup make up ya sekarang itu, make up, foto, edit, ya, dipercantik, diperhalus, saturasinya diatur, pencahayaan diatur, dipercantik, diupload di medsos. Siapa ya biasanya? Aku ya. Itu termasuk akhlak radhillah ya di sini, akhlak yang remeh. Nah, berarti harus jelek Pak Yan? Enggak. Ya menurut saya ya sewajarnya saja lah, berhias ya sewajarnya. Karena kalau kita mengikuti standar dulu, berhias itu hanya untuk di rumah, hanya untuk suami istrinya, tentu kadang-kadang akan terlalu sulit untuk menerapkannya. Dengan ke kampus, acak-acakan ya tidak elok, karena kan orang lain akan bisa terganggu. Yang sebagai guru kok tidak berhias sama sekali juga kadang-kadang juga bisa menimbulkan bad mood bagi siswanya. Ya perlu tapi seperlunya. Jangan tujuannya supaya dipuji orang lain. Kelihatan kan ya, kalau orang berhias untuk tujuan dipuji orang kan kelihatan. Fotonya aja posnya berbeda, posenya berbeda, sudut kemiringannya berbeda, senyumnya berbeda. Pengalaman lah, lihat Instagram seperti itu lah. Ya, terutama yang sini-sini ya. Kalau yang cowok-cowok itu biasanya nggak terlalu banyak, nggak terlalu rewel dalam berhias itu. Yang cowok itu, apalagi kalau seusia jenengan masih mahasiswa, itu biasanya masih nggak mikir berhias. Kalau yang cowok ya. Kalau yang perempuan sejak lahir memang ditakdirkan untuk pandai berhias. Kalau nggak percaya, cek nanti Instagramnya masing-masing, Facebooknya. Nah, nanti dilihat apakah ada mudahana, tazyin, tanafus, itu jangan. Tanafus juga jangan menunjukkan oh dia punya ini, punya itu, foto dengan menunjukkan kekayaannya, itu jangan. Ngapain sih orang lain? Justru akan menimbulkan kriminalitas. Sampan foto, motor saya baru ya, di kampus, diteni sama pencuri, ini parkirin kono tak cukup, kapok. Ya sewajar aja. Wa hubbul madhi, lan seneng den alam bima kelawan perkala lam yaf'al kan ora gawe sapa al-alim. Ini aneh. Ada orang yang kadang-kadang suka dipuji padahal dia tidak melakukan sesuatu. Dipuji yang tidak dia lakukan, atau dipuji yang melampaui kondisi yang sebenarnya, berbeda kondisi sebenarnya. Dalam bahasa kerennya sekarang overvalue. Dinilai terlalu mahal. Itu kan ada. Sebenarnya kita tahu nilai kita itu 6. Nilai kita itu 6, tetapi kita itu orang lain menilai kita 8 itu malah bangga. Overvalue namanya. Itu jangan sampai kita senang, karena itu justru sesuatu yang menyesatkan. Orang lain menilai kita lebih dari yang sesungguhnya, itu menyesatkan. Tapi ada saja seperti ini, ada. Wal amalan, menutup mata an uyubin nafsi saking pira-pira cacate awak. Ya, selain dia suka dipuji, dia menutup mata dari cacat yang ada dalam dirinya sendiri. Ini juga termasuk akhlak yang radhiyah. Makanya kayak gini, yang paling bagus itu apa adanya. Mas apa adanya wis. Nggak usah dibuat aneh-aneh. Nek memang bisanya begini ya begini. Nek memang kemampuannya segitu ya bilang aja segitu. Nggak usah terlalu ingin dinilai lebih. Kalaupun ada kurangnya, semua orang itu punya kurang. Meskipun dalam beberapa kondisi, kalau ada aib itu jangan terlalu diumbar. Aib itu disembunyikan sejauh tidak melanggar syariat. Nah itu diumbar, jangan diumbar. Wal istighalu lan ketumpul ana saking uyubun nafas, bi uyubil khalqi
kelawan celane makhluk. Maksudnya kita dianjurkan untuk jangan sampai disibukkan menilai cacat makhluk, cacat orang lain, kekurangan orang lain, sampai lupa kekurangan diri sendiri. Dipitani semuanya. Oh si A. Ini mohon maaf, terutama saya pengalaman sebagai mahasiswa juga begitu. Pak itu perhatikan. Kalau masuk pasti begini, omongannya pasti begini, kekurangannya ini, apal semua mahasiswa itu. Si dosen ini begini, apal, diceritakan tiap hari. Ini jangan sampai lupa kondisi kekurangannya, lupa cacat sendiri kekurangannya. Teori ya, bukan teori, anjuran ya. Minimal kita mengurangi lah. Kalau masih ada itu ya dikurangi, jangan terlalu sering. Wal hamiyatulan, gawe ini ya, gawe panas, artinya gawe marah. Wal asobiyatulan, terlalu fanatik li ghairillahi ta'ala, maring selain Allah ta'ala. Wal ghibatul ghibah, wan namatul namimah, adu-adu. Ghibah itu ngerasani, namimah itu adu-adu. Wal buhtanu lan goroh, wal khidbu lan sama goroh, tapi buhtan itu mendustakan sesuatu yang ada sisi mengadu barang lain. Kalau khidbu itu bohong secara lisan atau perbuatan. Wal fahsyu lan celo lan keji fil qoli ing dalam perkataan, wahtikorin nasilan menghina orang lain. Wal hadru fal hadru mongko becik wedya sira, al hadru lan becik wedya sira min hadis sifat sing ikilah pira-pira sifat al khabisati kang jember kang ala, wal akhlaqi lan akhlak al-radlati kang ino. Fa innaha moko satemene hadis sifat iku babu kulli syarin, dadi pintune saben-saben keolonan. Bal utawi hadis sifat iku asyaru ala keolonan kulluhu yaskabiyane asyar. Tadi sikap radilah yang disebutkan itu pintu bagi dilakukannya keburukan-keburukan yang lain. Kalau tidak bisa menjaga dari sikap-sikap akhlak-akhlak yang radilah tadi itu, kita barangkali akan terjerumus pada perbuatan lain yang lebih hina lagi, pada keburukan yang lebih hina lagi. Kalau sering namimah, sering bersombong-sombong, sering ghibah, itu nanti akan menjadi pintu untuk kita melakukan perbuatan yang buruk yang lainnya, yang lebih besar. Bal ya syarru kulluhu, bahkan semua itu adalah keburukan. Semua yang disebut tadi itu adalah keburukan yang sesungguhnya. Maka tinggalkan. Wakot bulian teman-teman wis den coba sapa batas habin nufusi sebagiane wong kang duweni jiwa al khabisati kang ala kang jember min fuqaha zamani, nyatane saking para ahli fikih ikilah mongso wa ulama zaman dikasirin kelawan akeh min hadis sifat sang ikilah pira-pira sifat ilaman kejaba wong asmahu kang ngreksa ing man sapa Allah Gusti Allah taala la siaman kowe al hasadu sifat hasad wal ujbulan ujub wari lan riya wa takabur lan sombong wa adwiyat wal takbur tak sombong. Nah ternyata yang dicoba, yang kena cobaan dengan sikap-sikap yang buruk tadi yang disebutkan di atas ini, itu ternyata bukan hanya orang biasa, bukan orang awam, tapi ba'du ashabin nufus min fuqaha zaman, banyak orang-orang ahli hukum, ulama yang ternyata tanpa sadar itu dicoba dengan sifat-sifat yang buruk seperti ini. Nggak usah tunjuk nama, nggak usah tunjuk hidung,
jenengan sudah cukup untuk bisa menilai dari media sosial, dari pemberitaan siapa saja yang barangkali dicoba dengan sikap-sikap yang buruk ini. Tidak usah diselek-selekan lah. Hari ini di media sosial, di media bahkan media yang mainstream, ada berita yang sangat-sangat mengerikan ya. Tidak henti-hentinya bagaimana antar sama orang Islam, sesama pemuka agama yang mungkin kalau kita menggunakan ukuran dalam yang kita bahas ini, itu banyak contoh-contoh yang termasuk akhlak radhiyallah. Ya, bagi kita orang awam sih ya, orang kecil sih hanya mendoakan mudah-mudahan segera berakhirlah yang seperti itu. Itu biar diurus oleh yang berwajib di sana. Boleh minimal mengingkari dalam hati. Tidak usah terlalu dibuat keguncingan. Kalau mau guyon di medsos ya boleh, tapi hati-hati ya. Karena sekarang kalau jenengan meskipun menyampaikan sesuatu dengan candaan, guruan, tapi kalau dibaca orang lain dan itu dilihat sebagai sebuah fitnah, bisa bermasalah. Saya kira pelajaran dulu yang menimpa salah satu mahasiswa kita sampai di hadapan hukum itu juga penting untuk kita jadikan pelajaran. Pernah tahu ya, ada mahasiswa kita yang mengomentari guyon artis ibu kota sampai disomasi, kalau tidak segera minta maaf, membuat pernyataan akan dilakukan polisi. Itu pernah dengan artis ibu kota. Keren ya? Enggak keren. Kalau mau terkenal jangan begitu lah. Wa adwiyatu hadil amrodi utawi tambane ikilah penyakit iku mustaufatun den sampaikan den fatwaake fi kutub rokok iki dalam pira-pira kitab kang lawas. Faman mengkotal sapane wong iku arada ngarepake sapa wong tadhir nafsi ing bersake atine man min hasangking al amrod fa alai mengko tetep ing atase man bitil kal kutubi kelawan melajari kitab-kitab tersebut. Kalau mau tahu bagaimana cara mengobatinya ya bukalah kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Ada banyak penjelasan bagaimana cara mengobati akhlak yang radhiyallah, amrad penyakit hati. Wa min anfa'iyah lan iku setengah saking luwih manfaate kutub raqaiq. Wa al-tawfiya lan luwih lembute pembahasan kutub raqaiq kitabul bidayatul hidayah, kitab bidayatul hidayah lil Imam Al-Ghazali, ketua Imam Al-Ghazali rahimahullah. Silakan baca kitabul hidayah. Di situ ada menjelaskan sifat-sifat yang buruk dan cara untuk mengobatinya. Bisa juga nanti jangan baca kitab-kitab yang lain, Imam Ghazali yang lain, Ihya Ulumuddin misalnya. Kalau jangan baca juz akhir itu, karena 4 juz itu kan ada ada rukul adat, rukul ibadah, rukul muhlikat, rukul munjiat. Nah, yang ketiga ini rukul muhlikat juz 3 itu menjelaskan semua hal-hal yang bisa merusak seseorang, merusak akidahnya, merusak akhlaknya, termasuk sikap-sikap dan sifat-sifat yang buruk. Itu sering dibaca. Rukul muhlikat juz 3. Obatnya nanti ada di juz 4, rukul munjiat. Jadi setelah tahu mempelajari yang juz 3, tahu semua jenis sifat-sifat yang buruk, baca juz 4 untuk mempelajari bagaimana cara mengobatinya. Wa min adwiyatil hasad diradiku setengah saking obatil hasad al-fikru ta'i berpikir bi anna kelawan satemene hasad iku itiradun berpaling ala Allah ing atase Allah fi hikmati dalam hikmahe Allah al-muqtadiyati kang den tetepake taksisol masuki ing kekhususane wong kang den hasadi bi nikmati kelawan nikmat ma'ama setane perkara fi kang tepi ing dalem min ta'abil qalbi saking payahe hati
saking payah itu susahane hati. Wa ta'dzibi lan nyiksa hati bima kelan perkara la kang ora bahaya maksud fi ing dalem paling maksudnya ing atase kang ten hasad. Maksudnya kalau termasuk obatnya hasad ya. Obatnya hasad itu berarti harus berpikir bahwa kalau kita hasad itu sebenarnya itu berpaling dari hikmah yang diberikan oleh Allah. Bahkan kalau kita hasad pada orang lain itu justru akan menimbulkan bahwa orang yang dihasudi, orang yang didengki itu justru akan mendapatkan kenikmatan dari si orang yang hasud. Itu cara mengobatinya. Pokoknya nek jenengan mulai timbul hasud pada orang lain, tanamkan itu. Kalau saya hasud pada orang lain, hasud itu kan membenci orang lain atas nikmat yang dia terima, tapi berharap supaya nikmatnya kembali kepada kita. Nah itu hasud itu namanya. Nah jangan hasud. Kalau hasud itu sebenarnya kita akan tersiksa hatinya, sementara nikmatnya akan diterima oleh si orang yang dimaksud, yang dihasudi. Wa min adwiyatil ujub lan setengah saking tombone ujub iku tadkur eling sapa sira anna ilmahu sak temene ngawuri ujub wa fa'al mahami ujub wa judatu dini lan lomane atine si alim ya wa fasuhatul fasil alim wa gudrakal salayan mukul madkur iku min amin ta sang penikmat min amin ta sang penikmat iku fadlun utawan min ta'ala sang ta'ala ale ing atase wa min adwiyatil ujub ya setengah saking tambane ujub iku tadkuru eling sapa sira ana ilmahu sak temene ilmune orang yang makjub ya, orang yang diujubi wa fahaman pemahamane man al makjub wa judatu dinilan lomane lan baguse atine al makjub wa fasihatu lan fasih al makjub wa gharu dalika lan kemukono nen anyata sang pira-pira nikmat iku fadlun keutamaan minallahi saking Allah taala alih ing ngatasi al majud wa amanatulan aman ta'al wa amatul lan amanah alih ate ing ngarsane Allah lihat supaya ngreksa sapa al majud ing amanah hakori ayat ya kelawan sak bener-benere ngreksa ing amanah wa inna mutiha lan anggap sedaya kang aweh ing amanah iya ing ya man al-majub iku dirun dekang kuwasa ala salbiya ing atase ngerusak amanah utawa njabut amanah minu saking man al-majub fi tarfi aidin ing dalem sakedepe mripat wa ma dzalika lan ora ana temen mengkono salbun min fi tarfi ain ala ing atase Allah biasa dikelawan dekang aku afa aminu anta padha iman sapa sira kabeh afa anta padha iman wong akeh makrallahi ing rekodain Allah fala ya'manu mengko ora percaya makrillahi saking rekodain Allah sapa ilal qaumul khasira saking kecepul wong kaum kang padha rugi kabeh obatnya ujub itu berarti kan sombong ya. Obatnya ujub itu kita mencoba memahami bahwa orang yang ujub itu, orang yang kita ujub itu memang secara pengetahuannya itu sebenarnya pengetahuannya kemudian kefasihannya, kemampuan dia untuk berbicara dengan baik itu sebenarnya semua kelebihnya itu semuanya nikmat dari Allah yang hanya berupa aman titipan supaya untuk dijaga. Jadi kalau kita itu ujub itu hendaknya segera ingat bahwa apapun kelebihan yang kita punya itu sebenarnya amanah dari Allah. Maka tidak boleh kita sombongkan. Itu adalah amanah.
yang harus dijaga dengan sepenuhnya. Kalau suatu ketika Al-Mu'ti, Allah yang memberikan nikmat itu menghendaki, itu bisa ditarik oleh Allah kapanpun dikehendaki. Sampai sekarang mungkin punya kelebihan, apakah itu berupa harta, fasilitas, apakah berupa ilmu pengetahuan, itu jangan sampai jatuh pada ujub, karena itu adalah amanah kepada Allah. Begitu Allah menghendaki, dengan mudah akan diambil oleh Allah. Oh, tiba-tiba lupa, tiba-tiba hilang hartanya, maka jangan sampai ujub. Nah, di sini dalam ayat yang dinukil di sini tidak ada satu orang pun yang bisa terbebas dari rekadulyo atau apa namanya, atau kehendak Allah. Kalau Allah itu berkehendak, maka apapun akan terjadi. Itu saja yang kita kaji hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada minggu depan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa tahu mana yang termasuk akhlak fadilah yang harusnya kita jauhi. Bila tidak, wassalamualaikum.